Assalamualaikum teman-teman. Berikut ini kita akan mempelajari bagaimana caranya menginstal Python di PC, yang mana kita akan mempelajari bagaimana menginstal dua versi Python yang berbeda pada sebuah PC, ya. Jadi berikut ini akan saya sampaikan mengapa kita perlu untuk menginstal dua versi Python yang berbeda pada satu PC, ya. Pertama perlu dipahami adalah dengan menginstal dua versi Python yang berbeda pada satu komputer untuk machine learning, seperti misalkan kita ingin menginstal library TensorFlow untuk mempelajari machine learning atau deep learning. Beberapa manfaatnya diantaranya adalah apa? Jadi di sini ada masalah kompatibilitas, pengujian dan migrasi, serta isolasi project. Untuk library TensorFlow, yang perlu teman-teman ketahui adalah library TensorFlow tidak bisa dijalankan atau masih belum bisa dijalankan pada versi Python yang terbaru. Dalam hal ini versi Python yang terbaru adalah Python versi 3.13, ya. Sedangkan untuk dukungan terhadap library TensorFlow untuk machine learning ataupun deep learning sampai saat ini maksimal teman-teman bisa menggunakannya pada versi yang berbeda, yaitu versi 3.10. Jadi dalam hal ini saya akan menjelaskan bagaimana cara menginstal Python versi 3.10 dan Python 3.13 di PC yang sama, ya. Jadi tadi beberapa manfaat yang akan kita dapatkan jika kita menggunakan lebih dari satu versi Python pada komputer kita, yaitu diantaranya adalah masalah kompatibilitas, karena beberapa library machine learning seperti TensorFlow atau PyTorch mungkin hanya kompatibel dengan versi Python tertentu, ya. Seperti yang saya sampaikan tadi, ya. Kemudian untuk pengujian dan migrasi, nah ini manfaat lainnya, yaitu dengan memiliki dua versi Python memungkinkan kita untuk menguji kode pada versi Python yang lebih baru sambil tetap mempertahankan stabilitas pada versi yang lama. Kemudian yang ketiga adalah isolasi proyek. Jika kita membuat proyek, kadang-kadang proyek kita tuh membutuhkan library atau versi lain dari library yang berbeda. Dengan adanya dua versi Python di PC kita bisa memisahkan antara environment sesuai dengan proyek, sehingga library dan dependensi itu tidak saling konflik, teman-teman, ya. Oke, kita langsung saja. Nah, jadi di sini saya akan download dulu, ya. Jadi kita akan download dulu Python-nya. Jadi di sini teman-teman bisa jalankan Google, ya. Kemudian bisa ketikkan download Python gitu, ya. Kemudian enter dan kita akan klik ini, ya, download Python. Nah, seperti Anda lihat di sini bahwa dari situs python.org downloads, versi terbaru dari Python saat ini adalah versi Python 3.13.1 ini, ya. Jadi untuk menginstalnya cukup mudah. Jadi teman-teman cukup klik ini, tombol ini, dan ditunggu, maka dia nanti akan menginstal ke PC kita. Dia akan mendownload, ya. Nah, seperti kita lihat di sini,
nanti dia akan masuk ke dalam folder download ya. Di sini saya akan coba jalankan Windows Explorer dan teman-teman bisa lihat. Nah, ini ya. Ukurannya 27,3 MB. Nah, versi Python 3.13. Jadi ini application-nya ini sudah masuk ke folder download dengan ukuran 27,3. Nah, sekarang kita coba untuk mencari installer untuk Python versi 3.10 yang akan kita install juga di PC ini ya. Jadi kita memang punya rencana untuk menginstal dua versi Python seperti yang sudah saya sebutkan tadi. Jadi teman-teman cukup scroll ke bawah ya. Jadi di sini ada looking for a specific release, tinggal scrolling aja, cari di sana 3.10 ya. Nah, kemudian seperti ini. Ini ada 3.10. Nah, saya menggunakan yang ini ya, 3.10.11 ini ya. Jadi cukup klik download di sini, maka nanti dia akan mendownload 3.10.11 ini ya. Nah, jadi nanti kita tinggal lihat aja nanti hasilnya di Explorer ya. Ada folder download. Nah, saya akan menggunakan Python 3.13 ini, dan ini sudah ada di PC saya ya. Jadi Python 3.10.11 dan Python 3.13 ya, ini ya. Versi 3.10.11, versi 3.13.1. Nah, untuk menginstalnya, jadi teman-teman cukup double klik saja ya launcher ini, kemudian ikuti perintahnya. Karena ini cukup simpel, tinggal next ya. Ini kebetulan di PC saya sudah terinstall Python 3.10 ini, sehingga saya tidak perlu menginstal ulang ya. Tapi teman-teman cukup ikuti saja perintahnya, dan saran saya jangan melakukan perubahan pada path, biarkan saja dia secara default, karena untuk menghindari konflik pada path tersebut ya. Nah, begitupun juga dengan Python 3.13. Jadi cukup di double klik, kemudian nanti klik install, next seperti itu aja ya. Saya rasa itu sangat mudah. Nah, sekarang kita lihat hasilnya. Kalau misalkan kita jalankan, maka teman-teman cukup klik pada start menu, kita masuk ke aplikasi command command prompt ya, command prompt bawaan Windows ini, Anda bisa klik. Nah, di sini seperti ini ya. Nah, jadi di sini kita bisa lihat Python yang sudah diinstal tadi menggunakan beberapa perintah ya, perintah untuk mengetahui versi dari Python yang sudah berhasil diinstal di PC kita. Jadi untuk melihat versi Python yang ada pada sistem Windows kita setelah kita menginstal Python versi 3.10 dan 3.13 tadi, Anda cukup mengetikkan py, ini launcher ya, py-no pada command prompt, kemudian tekan enter. Dari sini kita bisa lihat bahwa Python 3.13 64 bit sudah terinstall. Begitupun dengan Python 3.10 64 bit sudah terinstall ya. Nah, kemudian cara lain untuk melihatnya adalah bisa dengan melihat version. Jadi kalau misalkan kita ingin melihat yang aktif pada sistem Windows kita, itu Python apa yang secara default aktif, Anda bisa mengetikkan Python --version seperti ini, kemudian tekan enter. Nah, maka bisa dilihat di sini bahwa yang aktif pada sistem itu adalah Python 3.10.
Tapi teman-teman tidak usah khawatir,